semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Ramawati. Saya dari Prodi Hubungan Internasional bersama rekan-rekan saya di sini akan memaparkan tentang suatu kasus, yakni ekstradisi dalam kasus korupsi Joko Chandra. Jadi sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih ekstradisi itu apa? Jadi ekstradisi merupakan sebuah proses pemulangan suatu tersangka yang ditahan di negara lain untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya sesuai perjanjian yang sudah diberlakukan. Lalu kasus korupsi seperti apa sih yang dilakukan oleh Joko Chandra? Nah, untuk tahu kasus kelanjutannya dan penjelasannya dengan lebih rinci, mari kita simak penjelasan teman-teman saya berikut ini. Selamat mendengarkan. Joko Chandra merupakan salah satu buronan yang paling dicari oleh kepolisian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Joko Chandra tersandung kasus korupsi pengalihan hak tagih atau CSI Bank Bali pada tahun 2009 lalu. Pada 2009 lalu, Joko Chandra juga ditetapkan sebagai buronan dan ia langsung kabur melarikan diri ke berbagai negara. Namun, pada akhir 2019 lalu, Joko Chandra dikabarkan berada di Malaysia. Hal itu tentunya menjadi kabar baik bagi kepolisian Indonesia. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mekanisme pengembalian ekstradisi itu tidak serta-merta dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Karena jika dilihat lagi hukum internasional, terutama dalam ekstradisi ini, aturannya cukup ketat. Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan pemerintah Indonesia, khususnya kepolisian Indonesia, untuk memproses pemulangan Joko Chandra dengan cepat. Selain alasan itu, beberapa alasan, setidaknya ada 3 alasan yang menjadi problem kenapa ekstradisi itu tidak dapat dilakukan dalam pemulangan Joko Chandra. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia itu hanya tahu bahwasanya Joko Chandra itu di Malaysia, namun tidak mengetahui posisi pastinya gitu. Hal tersebut menjadi problem yang cukup serius karena kan tidak mungkin pemerintah Indonesia memerintah kepolisian Malaysia untuk menyisir satu-satu daerahnya, karena itu akan memberatkan anggaran biaya lagi. Yang kedua, berdasarkan asas non-extradition of political atau asas tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik, ini bisa menjadikan asas yang dapat dilakukan oleh Joko Chandra sebagai paling efektif kepada pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahwasanya seperti yang kita tahu, buronan Joko Chandra ini merupakan buronan kelas kakap dan kerah putih. Hal ini sangat dikhawatirkan bahwasanya dia memakai kekuatan uang dan relasi. Terutama Joko Chandra juga dikabarkan memiliki relasi dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Ayat 1 yang berbunyi Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini salah satu konteks negara yang amat penting dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Joko Chandra. Sehingga adanya konteks negara ini merupakan suatu hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali baik itu rakyat biasa maupun pejabat tinggi negara ataupun penguasa hukum sekalipun. Perwujudan Indonesia merupakan negara hukum dibuktikan ketika Indonesia dilibatkan untuk menyelesaikan dalam menangani pemberantasan kasus tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu permasalahan tingkat internasional dan diselesaikan melalui kerjasama internasional juga. Misalnya, Indonesia dilibatkan sebagai negara pihak dalam UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption, dan Indonesia meratifikasi UNCAC ini melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Joko Chandra melibatkan negara Malaysia karena untuk memulangkan pelaku korupsi dari Malaysia ke Indonesia. Indonesia dan Malaysia sudah melakukan perjanjian ekstradisi pada tahun 1974 hingga saat ini, sehingga adanya perjanjian ekstradisi ini bisa menjaga dan bisa memberikan keadilan antara Malaysia dan Indonesia sebagai negara yang bekerja sama. Adanya konteks negara hukum ini bukan hanya sebagai hukum tertulis saja, tapi juga sebagai bukti mutlak untuk diadakannya kerjasama ekstradisi yang dilakukan oleh negara Malaysia juga negara Indonesia. Akhirnya, Indonesia memilih mekanisme pengembalian Joko Chandra menggunakan kerjasama
antara Polisi Republik Indonesia dengan Polisi Diraja Malaysia. Kabid Reskrim Polri Argo Yuwono menegaskan bahwa Polri akan melakukan penangkapan terhadap Joko Chandra. Hal itu sudah dibuktikan dengan adanya strategi police to police. Kemudian, prinsip dari penyerahan ini yaitu dengan menyerahkan seseorang yang dilakukan oleh badan yang berwenang dari suatu negara kepada badan berwenang negara lain atas diri seseorang yang sedang dicari tersebut karena telah melakukan suatu kejahatan. Nah, maksud dari badan yang berwenang di sini yaitu pihak kepolisian. Penyerahan ini dilakukan atas dasar kerjasama internasional antara kepolisian negara yang bersangkutan. Selanjutnya, terkait posisi negara dalam sebuah perjanjian internasional ialah menjadi tunduk dengan meletakkan kedaulatan negara di bawah hukum internasional demi berjalannya perjanjian internasional dengan baik, serta menghindari pertentangan hukum internasional. Pada analisis kepatuhan kasus ekstradisi Joko Chandra, adapun teori yang akan ditekankan dalam analisis kali ini, yaitu teori kepatuhan untuk mendeskripsikan kesesuaian perilaku suatu negara, baik secara substansif dan prosedural. Ada dua indikator yang akan dibahas dalam analisis kali ini. Yang pertama, output. Output merupakan sebuah kebijakan hukum yang dimana diadaptasi oleh suatu negara dengan peraturan nasional. Output ini menjadi salah satu bukti konkret dari kerjasama internasional yang diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Malaysia Indonesia. Yang kedua, outcomes. Outcomes merupakan sebuah perilaku dari negara-negara yang terlibat dalam perjanjian. Outcomes ini menjadi indikator untuk mengukur efektivitas dari perjanjian penerapan mekanisme ekstradisi. Pada kasus ini berharap Indonesia merupakan upaya mengoptimalisasi hubungan dengan Malaysia agar untuk melanggengkan perjanjian ekstradisi tersebut. Sayangnya pada kasus ini tidak dapat nampak adanya sikap kepatuhan dari Malaysia karena mementingkan kepentingan nasional dan juga karena kurangnya inisiatif dari Indonesia untuk mengupayakan keberhasilan implementasi ekstradisi. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun Indonesia dan Malaysia sudah menjalin hubungan ekstradisi yang baik sejak lama, hal ini bukan berarti kasus Joko Chandra ini bisa dibilang mudah. Karena banyaknya kasus yang mungkin saja, banyaknya kasus campur tangan orang dalam, seperti relasi dari Joko Chandra ataupun kuasaan uang yang dimiliki oleh Joko Chandra. Padahal dalam peraturan undang-undang yang wajib melaksanakan aturan tersebut bukan hanya rakyat biasa melainkan seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah pada paham kan dengan kasus yang kita analisis saat ini? Semoga video kita kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami apa itu kasus ekstradisi. Dan semoga video kami